Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 661. Kekuatan seorang master jiwa tidak pernah bisa hanya diukur dengan kekuatan jiwa. Khususnya untuk para master jiwa muda dari Akademi Shrek ini. Semua jiwa bela diri mereka tidak diragukan lagi sangat kuat. Jiwa bela diri yang kuat ditambah dengan kekuatan jiwa yang kuat, ini adalah kekuatan sejati. Akademi Shrek benar-benar Akademi Shrek. Lan Xuanyi tidak berdiri pada upacara dan menerima kristal sumber naga. Liu Zhenwu dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi dan segera memutuskan untuk kembali ke pangkalan untuk beristirahat. Banyak dari misya mereka rusak dan perlu diperbaiki. Juga, pertempuran ini telah memberinya panggilan bangun dan dia harus kembali untuk beristirahat dan mengatur ulang strateginya pada saat yang sama. Dia tidak bisa menyerang secara membabi buta. Jika mereka benar-benar musnah kali ini, dia akan benar-benar bertanggung jawab. Setelah menyaksikan pilot Misha pergi, Lan Xuanyu dan yang lainnya kemudian menggali kristal sumber naga dari kepala Star Tyrant Proto Dragon. Kristal sumber naga ini sangat besar, seukuran kepala manusia. Seseorang dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di dalam. Kristal sumber naga berwarna emas dan memiliki fluktuasi lingkaran cahaya di dalamnya, membuatnya sangat menarik. Lan Xuanyi melihat lebih dekat pada kristal sumber naga lainnya. Kristal sumber naga ini memiliki ukuran yang berbeda tetapi penampilan mereka serupa. Jelas bahwa semakin besar kristal, semakin baik. Energi yang terkandung di dalamnya juga lebih kuat. Setelah memeriksa boneka metalis Star Tyrant Proto Dragon, Tang Yuge berkata kepada Lan Xuanyu, konsentrasi elemen logam jauh lebih tinggi. Ini memiliki sedikit kotoran dan sudah pada tingkat logam langka. Boneka sebesar itu cukup besar. Banyak, itu bisa disuling menjadi sedikit biji sumber naga. Lan Xuanyu mengacungkannya dan menyimpan Star Tyrant Proto Dragon ke dalam cincin takdirnya. Kristal sumber naga dapat ditukar dengan poin dan jasa, dan boneka-boneka ini dapat disuling menjadi logam langka. Tidak heran guru selalu mengatakan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan uang setelah tahun keempat. Proses menyelesaikan misi adalah cara terbaik untuk mendapatkan uang. Lan mungkin mendekat ke Lan Xuanyu dan berbisik, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang dari kuil Dewa Perang jika mereka tahu bahwa kita sedang membuntuti mereka. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu memanfaatkan mereka untuk mengintai kami dan membiasakan diri kami sendiri. Dengan karakteristik dan kekuatan naga proto. Pada akhirnya, mereka bahkan memberi kita semua keuntungan mereka. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, kamu tahu terlalu banyak. Lan mungkin sebagian besar benar. Keuntungan terbesar dari mengikuti mekanisme kuil Dewa Perang bukanlah kristal naga ini, tetapi pemahaman yang mereka peroleh terhadap naga proto. Tidak mungkin untuk sejumlah informasi untuk mengungkapkan situasi yang sebenarnya. Hanya dengan mengalaminya sendiri mereka dapat mengetahui kekuatan naga proto dan karakteristiknya. Jika bukan karena skill ele spiritual strippingnya, akan sangat merepotkan untuk membunuh Star Tyrant Proto Dragon tadi, dan dia mungkin harus mengandalkan kemampuan unik dari Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk membunuhnya. Star Tyrant Proto Dragon benar-benar sangat kuat. Kemampuan magnetnya mampu menahan hampir semua misya dan battle armor. Kekuatannya yang menakutkan dan kekuatan penghancurnya memiliki efek yang kuat pada elemen logam. Alasan mengapa Liu Zhenwu dan timnya dikalahkan secara tragis terutama karena mereka tertahan oleh medan magnet. Kalau tidak, mereka akan bisa lari. Kecepatan ledakan Star Tyrant Proto Dragon cepat, tetapi daya tahannya jelas lebih rendah daripada misya. Dengan tes sebelumnya, Lan Xuanyu memiliki gambaran kasar tentang kemampuan Proto Dragons. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan naga proto di peringkat ke-6 atau di bawah, tetapi sulit untuk mengatakan untuk peringkat yang lebih tinggi. Mereka mungkin bisa menantang peringkat 1 ke 7, tetapi mereka tidak akan mampu menghadapi peringkat 1 ke 8 atau ke 9. Menurut informasi, Proto Dragon peringkat 6 ke atas jarang muncul, jadi misi ini relatif mudah bagi mereka. Saat ini, dia sudah memiliki lebih dari 20 kristal naga di tangannya, dan dia hampir menyelesaikan 1/10 dari misi, terutama dengan sepotong besar kristal naga peringkat 6. Ini adalah hal yang bagus. Dia tidak tahu berapa banyak poin yang bisa dia tukarkan ketika dia kembali. Setidaknya, itu tidak akan lebih rendah dari emblem ungu, kan? Pada tingkat ini, mereka harus dapat menyelesaikan misi dalam 10 hari.
Sekarang, itu masalah berapa banyak keuntungan yang bisa mereka hasilkan. Lan Xuanyu melihat perangkat komunikasi jiwa di tangannya dan menyadari bahwa mereka berada sekitar 50 km dari pangkalan. Dia memerintahkan semua orang untuk bergerak secara horizontal mencari Proto Dragons. Dia tidak tahu di mana Proto Dragon tingkat tinggi akan muncul, tetapi tidak diragukan lagi bahwa semakin jauh dari pangkalan, semakin berbahaya. Semakin dekat ke pangkalan, semakin aman. Karena mereka telah bertemu dengan peringkat 6 Proto Dragon di sini, ada kemungkinan untuk bertemu satu lagi. Untuk memastikan keselamatan mereka, secara alami tidak cocok bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Pada saat ini, Qianlei adalah yang paling bersemangat di seluruh kelas. Dia memegang ekor palu meteor dari Star Tyrant Proto Dragon yang terputus. Potongannya berada di tengah ekor, meninggalkan ekor yang panjangnya sekitar 3 meter dan palu meteor raksasa. Benda ini sangat berat, tapi Qianlei mengandalkan kekuatan Golden Behemoth dan bisa menggunakannya dengan tepat. Dia mencoba mengangkatnya sendiri. Itu benar-benar bisa mengubah batu menjadi bubuk, itu sangat keras dan sangat keras. Ini adalah senjata yang sempurna. Oleh karena itu, dia berjalan di depan sendirian sementara yang lain menjauh darinya, takut mereka akan terpengaruh setelah serangannya. Benda ini hanyalah musuh Misha, bahkan pelindung Misha tidak bisa memblokirnya. Ekor Star Tyrant Dragon Source memiliki kemampuan bawaan, Cruise. Dan kemampuan ini tidak hilang dengan kematiannya. Setelah beberapa kali mencoba, Qianlei benar-benar jatuh cinta dengan benda ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah berubah dari seorang summoner menjadi seorang petarung yang kejam. Setelah mencari secara horizontal selama 2 jam, mereka menemukan beberapa Proto Dragons. Mereka tidak kuat dan terutama di peringkat kedua dan ketiga. Mereka membunuh mereka di sepanjang jalan dan mengumpulkan lebih dari 30 kristal naga. Lan Xuanyu memberi perintah untuk beristirahat dan mengatur ulang sekali lagi. Panen hari ini sudah cukup, tapi dia masih merasa ada yang tidak beres karena menurut informasi, ada banyak Proto Dragon di Dragon Source Planet, jumlah yang sangat besar. Ini tidak cocok dengan pertemuan mereka kali ini. Yuge, bisakah kamu mendeteksi fluktuasi elemen logam di kejauhan dan menggunakan metode ini untuk menemukan Proto Dragon? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Yuge. Tang Yuge berkata, tidak apa-apa dari jarak dekat, tapi aku hanya bisa merasakannya secara kasar dari kejauhan. Lan Xuanyu, dapatkan pengertian umum saja. Saya akan membantu Anda, mari kita coba. Saat dia berbicara, dia membuang rumput perak biru bermotif perak dan membungkusnya di sekitar Tang Yuge. Tang Yuge menutup matanya dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Dengan bantuan rumput perak biru berpola perak, persepsinya meningkat pesat. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan menggelengkan kepalanya ke arah Lan Xuanyu. Tidak terlalu bagus karena unsur logam di planet ini terlalu padat dan sama di mana-mana. Kecuali ada penguatan yang jelas dari unsur logam, saya tidak bisa merasakan banyak. Setidaknya dalam jangkauan persepsi saya barusan, tidak banyak perubahan. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Efisiensi mereka agak rendah saat ini. Karena dia ada di sini dan menemukan bahwa seluruh tubuh naga proto adalah harta karun, dia tidak bisa hanya puas dengan menyelesaikan persyaratan dasar misi, kan? Dia harus mendapatkan lebih banyak kristal naga dan lebih banyak boneka untuk menuai lebih banyak manfaat. Lan Xuanyu berkata, semuanya, tetap di sini dan istirahat. Liu Feng, Yuge, Xiu Xiu, mungkin, Hui Hui, ikuti aku. Kami akan menggunakan sayap langit untuk mengintai dan mencari naga proto dari langit. Bintua, ketika aku tidak ada, kamu akan bertanggung jawab atas seluruh kelas. Kami akan kembali secepat mungkin. Bing Tianliang mengangguk. Baik. Lan Xuanyu telah mempertimbangkan kemungkinan untuk bertemu dengan Proto Dragon yang terbang di langit, tetapi Skywings mereka sangat cepat dan kemungkinan untuk ditangkap oleh Proto Dragon yang terbang sangat tipis. Dan dengan menggunakan Skywings mereka untuk mengintai, mereka akan dapat mengintai area yang jauh lebih besar dan secara alami dapat menemukan sesuatu. Bos, mengapa kamu tidak membawaku? Qianlei membungkuk dengan menyedihkan. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, silakan dan mainkan dengan tongkat logammu. Jika kalian menghadapi serangan oleh Proto Dragon, kamu akan bertanggung jawab untuk mengambil bagian depan. Soul Land 4 Chapter 662. Baiklah, kata Qianlei tanpa daya. Alasan utama mereka tidak membawanya adalah karena Skywing-nya sedikit lebih lambat. Karena tinggi badannya, Misha Skywing miliknya lebih besar dari yang lain, dan ukurannya yang lebih besar mempengaruhi kecepatannya.
Lan Xuanyu membawa 5 rekan satu timnya ke ruang kosong di samping. Cahaya perak berkedip di tangannya dan 6 mesia muncul di hadapan mereka dengan fluktuasi spasial. Cat ungu gelap mereka lebih gelap dari mesia ungu biasa. Mesia ini tingginya sekitar 6 meter dan memiliki tubuh ramping yang hampir sempurna. Mereka tidak terlihat terlalu berbeda dari mesia biasa. Area dada mesia terbelah saat mereka melompat dan memasuki mesia mereka sendiri. Cahaya perak berkelap-kelip di tubuh mereka saat One World Battle Armor mereka dilepaskan dan dipasang dengan sempurna dengan mesia. Menggunakan Battle Armor untuk memperkuat kekuatan jiwa mereka dan menggabungkannya dengan mesia adalah dasar dari dua mesia master. Armor pertempuran satu kata tim Lan Xuanyu tampak serupa dan semuanya terbuat dari mithril. One World Battle Armor adalah battle armor paling dasar tanpa dekorasi mewah, hanya lapisan armor yang pas. Mithril memiliki efek amplifikasi yang sangat besar pada kekuatan jiwa mereka dan memungkinkan mereka untuk bertarung lebih lama. Efek keseluruhan ditingkatkan. Peti mesia tertutup dan cahaya ungu samar muncul. Ayo pergi, Lan Xuanyu memerintahkan. Mesianya adalah yang pertama terbang ke langit. Saat itu naik, bagian belakang mesia terbelah, dua sayap terentang, dan kepala penusuk mendekat. Area di bawah kakinya berubah menjadi jet, dan serangkaian dentang logam bergema. Mesia Skywing telah menyelesaikan transformasinya dan menjadi plane ruang angkasa yang ramping. Mekanisme Skywing yang telah berubah menjadi pejuang luar angkasa meningkatkan kecepatan mereka dan menembak ke langit seperti bola meriam. 6 mesia Skywing menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Siswa lain dari kelas eksperimen perang bintang memandang para pejuang sayap langit dengan iri. Kendaraan segala medan dan mesia apa yang dibandingkan dengan Skywings. Sayap langit berubah bentuk ini sangat keren. Kecepatan plane luar angkasa tidak ada bandingannya dengan mesia. Beralih di antara dua mode untuk terlibat dalam pertempuran yang berbeda ini adalah kekuatan sejati. Orang harus tahu bahwa sayap langit mereka bahkan dapat menembus atmosfer dan memasuki ruang angkasa secara langsung. Ini adalah hasil penelitian Tang Zhenhua selama 20 tahun. 6 sayap langit terus berakselerasi dan Lan Xuanyu mengaktifkan radar di sayap langit untuk memindai tanah di bawah. Sayap mereka ditenagai oleh unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, tetapi satu-satunya masalah adalah mereka tidak memiliki tungku. Mereka tidak dapat secara langsung mengubah logam langka menjadi tenaga. Lagi pula, ukuran mesia tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang. Menurut desain Tang Zhenhua, selama ada kapal perang dengan tungku untuk pasokan, para pejuang ruang angkasa akan dapat mengisi kembali diri mereka sendiri dan melanjutkan pertempuran. Didi. Sinyal asing datang dari sistem komunikasi. Lan Xuanyu mengangkat panggilan dan sebuah suara datang dari sisi lain. Ini adalah basis planet sumber naga Federasi Douluo. Mohon konfirmasi identitas Anda segera. Lan Xuanyu mengerti bahwa mereka ditemukan oleh radar pangkalan. Mohon konfirmasi identitas saya, cadangan Skyfighter, Lan Xuanyu. Skyfighter IT, 56435. Dari Shrek Academy, Lan Xuanyu memasang perangkat komunikasi jiwanya ke perangkat komunikasi mesia dan mengetik identitasnya sebagai Skyfighter. Setelah hening beberapa saat, suara itu datang lagi. Identitas Skyfighter dikonfirmasi. Harap berhati-hati. Komunikasi berakhir. Pusat radar planet sumber naga. Seorang anggota staf berpangkat Letnan 2 bergumam pada dirinya sendiri, bahkan Skyfighters cadangan pun memiliki plane luar angkasa. Mereka bahkan bisa membawanya ke sini. Akademi Shrek benar-benar luar biasa. 6 plane luar angkasa, luar biasa. Lan Xuanyu secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan anggota staf. Setelah identitasnya dikonfirmasi, penerbangannya diizinkan. Dia memimpin tim dan terbang. Dia tidak terburu-buru untuk mengeksplorasi lebih dalam dan sebaliknya, dia mencari secara horizontal di mana mereka berada sebelumnya. Kadang-kadang, beberapa naga proto akan muncul dalam jangkauan deteksinya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Mereka semua tersebar secara sporadis di wilayah yang luas. Lan Xuanyu tidak memberi perintah untuk menyerang. Misi mereka kali ini terutama untuk pramuka. Dia telah keluar untuk beberapa waktu dan berharap untuk menemukan sejumlah besar Proto Dragons. Dengan cara ini, setelah berburu sekali lagi dengan seluruh kelas, mereka akan dapat kembali hari ini. Lagi pula, itu masih hari pertama. Dengan pencarian yang sia-sia, Lan Xuanyu memimpin tim dan terbang lebih dalam. Kecepatan para pejuang Skywing sangat cepat, dan dalam waktu singkat, mereka telah menempuh lebih dari 100 km. Xuanyu, kurasa aku menemukan sesuatu.
Suara Tang Yuge datang melalui perangkat komunikasi. Apa yang kamu temukan? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, kekuatan spiritual saya diperkuat melalui Skywing saya, jadi jangkauan deteksi saya lebih besar. Pada saat yang sama, saya juga bisa merasakan tanah dengan lebih jelas di udara. Ada fluktuasi elemen logam yang sangat kuat di 2 titik. Jam di depan kita. Seharusnya ada cukup banyak Proto Dragon. Apakah kamu ingin melihatnya? Lan Xuanyu menjawab, baiklah. Pergi ke kanan secara diagonal, arah jam 2. Ganti ke Yuge memimpin tim dan pengintaian dengan kecepatan tinggi. Keenam kapal perang dengan cepat mengubah formasi mereka. Plane tempur ruang angkasa Tang Yuge terbang ke depan dan tiba-tiba berakselerasi, membentuk formasi segitiga dengan 1 pejuang di baris pertama, 2 di baris kedua, dan 3 di baris ketiga saat terbang ke arah yang dikatakan Tang Yuge. Yang disebut pengintaian berkecepatan tinggi adalah melakukan pengintaian dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu mereka menemukan masalah, mereka akan segera mundur dengan kecepatan tinggi. Segera, Lan Xuanyu juga merasakan bahwa ada fluktuasi energi yang sangat kuat di depannya di radarnya. Dia memperbesar visinya dan pada saat berikutnya, 6 orang tidak bisa menahan nafas. Di depan mereka, naga proto yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana karena entah apa. Tidak ada akhir bagi mereka. Setidaknya ada ratusan atau ribuan dari mereka. Di antara naga proto ini, ada beberapa yang sangat besar. Yang terjauh adalah Proto Dragon setinggi 100 meter. Itu menoleh dan melihat dengan dingin ke arah mereka. Proto Dragon itu juga merupakan Star Tyrant Proto Dragon, tapi itu lebih dari 10 kali lebih besar dari yang mereka bunuh sebelumnya. Mengaum, Star Tyrant Proto Dragon setinggi 100 meter meraung ke arah langit dan matanya meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Lan Xuanyu segera merasa bahwa Mecha Skywing mereka telah kehilangan kendali. Kekuatan hisap besar datang dari jauh. Orang harus tahu bahwa mereka masih beberapa kilometer jauhnya dari Star Tyrant Proto Dragon itu. Medan magnet tidak diragukan lagi dari keterampilan bawaannya. Lan Xuanyu berteriak, mundur. Jet tempur luar angkasa mereka memuntahkan cahaya yang kuat saat dia dengan cepat melepaskan ele spiritual stripping. Halo 4 warna menyebar dari plane tempur Skywing-nya dan menyelimuti mereka berenam. Tiba-tiba, para pejuang luar angkasa menjadi ringan dan mereka dengan cepat menarik busur di udara sebelum berbalik dan berlari ke arah asal mereka. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui betapa menakutkannya Proto Dragon setinggi 100 meter itu. Bahkan jika itu bukan peringkat 9, itu masih peringkat 8 Proto Dragon. Selanjutnya, kelompok besar 10.000 Proto Dragons ini terlalu menakutkan. Mereka ingin menemukan lebih banyak naga proto, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Naga proto di bawah juga telah menemukannya. Ratusan dari mereka lepas landas dan mengejar mereka. Lan Xuanyu merasa kulit kepalanya mati rasa pada saat ini dan dengan cepat menyalakan perangkat komunikasi jiwanya. Bintua, mundur. Kami menemukan Proto Dragon dalam jumlah besar, jumlah yang besar. Bawa semua orang kembali ke markas segera, cepat. Pikiran pertamanya adalah memberitahu rekan satu timnya untuk lari. Siapa yang tahu berapa banyak Proto Dragon yang akan mengejar mereka? Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa planet sumber naga bergetar. Itu benar, itu gemetar. Rambut Lan Xuanyu berdiri ketika dia melihat melalui radar. Gerombolan naga proto telah bergerak. Gerombolan naga proto raksasa seperti tsunami saat menyerang mereka, atau lebih tepatnya, menuju pangkalan. Soul Land 4 Chapter 663. Lan Xuanyu agak mengerti mengapa mereka tidak menemukan terlalu banyak naga proto sebelumnya. Ternyata Proto Dragons ini benar-benar membentuk pasukan sebelum melancarkan serangan ganas ke markas Dragon Source Planet. Ini mungkin mirip dengan Bistide yang muncul ketika Soul Beast mendominasi. Pejuang langit memanggil pangkalan, pejuang langit memanggil pangkalan. Lan Xuanyu mengemudikan plane tempur ruang angkasa dan terbang kembali dengan sekuat tenaga saat dia dengan cepat menghubungi pusat radar planet sumber naga yang sebelumnya telah mengkonfirmasi identitasnya. Pejuang langit, tolong bicara. Sisi lain terhubung. Lan Xuanyu berkata dengan cemas, kami menemukan puluhan ribu naga proto menyerbu ke arah pangkalan. Harap bersiaplah. Ada banyak dari mereka dan ada satu yang tingginya lebih dari 100 meter. Saya pikir itu setidaknya peringkat 8 atau lebih tinggi. Sisi lain terdiam sesaat, lalu berkata, kami sudah menemukannya dan memulai proses darurat kami. Silakan kembali ke pangkalan sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kami sudah tahu bahwa ada sejumlah besar proto naga berkumpul dan mereka telah berkumpul untuk waktu yang lama.
Mereka tidak bergerak sama sekali. Sudah beberapa bulan. Lan Xuanyu tercengang. Mengapa kedengarannya mereka mencoba mengatakan bahwa merekalah yang memikat Proto Dragons? Anggota staf ini tampaknya tidak terlalu puas dengan mereka. Tapi dari nada tenangnya, dia tahu bahwa seharusnya tidak sulit bagi markas untuk menghadapi serangan seperti itu. Pada saat ini, alarm yang menusuk telinga bergema di seluruh pangkalan planet sumber naga Federasi. Pemberitahuan dari pangkalan segera menyebar ke Sky Fighters di luar. Lan Xuanyu berbalik dan menyadari bahwa naga proto terbang di belakang mereka semakin jauh dari mereka. Dalam hal kecepatan, naga proto ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan pejuang jiwa. Selanjutnya, plane tempur Skywing mereka telah dirancang dengan cermat. Jika mereka tidak mengeluarkan biaya, mereka bahkan bisa mencapai kecepatan 8 kali kecepatan suara. Itu sangat cepat. Ayo bawa semua orang kembali. Lan Xuanyu segera membuat keputusan ketika dia melihat bahwa jarak antara mereka dan naga proto terbang telah meningkat. 6 sayap langit berbalik dan terjun lurus ke bawah. Melalui sinyal perangkat komunikasi, mereka dengan cepat melihat rekan satu tim mereka bergegas kembali. Qianlei, Skywing. Semuanya, bersiaplah untuk naik. 6 sayap langit ungu tua menukik dan melambat dalam sekejap, melayang di depan rekan satu timnya. Qianlei juga melepaskan mecha Skywing miliknya dan masuk ke dalamnya, mengubahnya menjadi petarung Skywings. 20 orang lainnya masing-masing memiliki 4 hingga 5 orang dalam satu petarung saat mereka naik ke Skywings. Beberapa berada di sayap sementara yang lain berada di tubuh. Semuanya, duduklah dengan tenang, kata Lan Xuanyu sekali lagi. Setelah mendapatkan konfirmasi dari rekan satu timnya, ketujuh petarung Skywing perlahan naik ke langit dan melaju kencang menuju pangkalan. Pemandangan aneh muncul di langit. Ada lebih dari 20 orang tergantung di 7 plane luar angkasa. Dengan perlindungan One World Battle Armor mereka, para pemuda dari kelas eksperi spiritual Star Wars ini meraih plane luar angkasa dengan mantap. Ini adalah sesuatu yang sudah mereka latih. Karena hanya ada 7 sayap langit ini di kelas eksperi spiritual perang bintang, Lan Xuanyu memikirkan ide ini untuk membuat semua orang bergerak cepat dalam keadaan khusus. Dia bahkan telah merancang pejuang mereka untuk ini sebelumnya untuk memastikan keseimbangan berat. Tidak peduli seberapa cepat Master Jiwa berlari, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pejuang luar angkasa. Mengabaikan medan, bahkan jika mereka tidak dengan kecepatan penuh, itu masih jauh lebih cepat daripada berlari di tanah. Segera, pangkalan planet Proto Dragon sudah terlihat. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa penghalang pelindung dari lapisan luar pangkalan telah diaktifkan. Meriam jiwa raksasa itu perlahan diangkat, dan ada barisan prajurit Misha yang berdiri di atas benteng. Mereka siap untuk berperang. Mereka melihat situasi di atas tembok kota dan secara alami juga terlihat oleh mereka. Ketika tentara federasi ini melihat 7 plane luar angkasa terbang kembali dengan orang-orang, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendekati penghalang pelindung dan mengkonfirmasi identitas mereka, penghalang terbuka dan membiarkan Lan Xuanyu dan yang lainnya masuk. Para pejuang luar angkasa terbang melewati tembok kota dan perlahan-lahan mendarat di kota. Ketika jaraknya sekitar 10 meter dari tanah, para pemuda dari kelas eksperimen perang bintang melompat turun satu demi satu. 7 kapal perang Skywing berubah kembali menjadi 7 Misha dan mendarat dengan kuat di tanah. Lan Xuanyu dan timnya keluar dari Misha. Bin Tianliang berjalan ke depan dan bertanya dengan ragu, "Xuanyu, ada apa?" Lan Xuanyu berkata tanpa daya, "Kami mengaduk sarang lebah dan bertemu dengan puluhan ribu naga proto raksasa. Mereka menemukan kami dan mengejar kami. Mereka mungkin menuju ke pangkalan. Jika kami tidak lari, kami akan lari. Meninggal." Baca asterisk-ngan, begitu banyak. Bukankah itu banyak kristal sumber naga? Qianlei berlari dengan penuh semangat dan melepaskan palu meteor besar dari perangkat penyimpanan jiwanya. Dia benar-benar ingin mencoba menggunakan benda ini untuk menghancurkan beberapa naga proto. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, "Kamu harus hidup untuk mendapatkannya." Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang mereka, "Kalian benar-benar melakukannya." Naga proto sebenarnya sangat konyol. Mereka berkumpul bersama karena mereka benar-benar ingin menyerang markas. Bahkan, mereka akan melakukan ini setiap beberapa bulan sekali. Dan tidak pernah bosan. Dan sejak mereka mulai berkumpul, mereka sudah berada di bawah radar pangkalan dan dipantau secara ketat oleh kami. Tapi mereka tidak tahu itu dan ketika mereka melihat kalian, mereka mengira mereka ditemukan, jadi mereka segera melancarkan serangan mereka. Jadi, kalianlah yang memancing mereka. Itu adalah Misha ungu,
tingginya hanya 4 meter dan ramping dengan 2 bilah panjang di punggungnya. Suara itu agak familiar. Lan Xuanyu memfokuskan pandangannya dan membuka peti misianya. Yan Duoting, yang memimpin tim dari plane ruang angkasa, turun dari Misha dan berjalan ke arah mereka. Saat dia berjalan, tatapannya mendarat di Misha tim Lan Xuanyu. Dia sudah melihat plane luar angkasa berubah menjadi Misha. Ini tanpa diragukan lagi adalah Misha paling canggih. Lan Xuanyu berkata tanpa daya, aku juga tidak ingin ini terjadi. Siapa yang tahu bahwa naga proto ini akan sangat bodoh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yan Duoting berkata, militer memiliki wewenang untuk memobilisasi semua kekuatan hidup di daerah itu selama perang. Saya di sini untuk memberitahu Anda semua bahwa Anda telah wajib militer oleh militer. Anda harus segera bekerja sama dengan militer. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu kristal sumber naga yang kita bunuh seharusnya milik kita, kan? Untuk menyelesaikan misi. Yan Duoting berkata, tentu, tapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pertempuran skala besar semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Demi keselamatan Anda sendiri, Anda harus berhati-hati. Tidak peduli seberapa bagus kristal sumber naga, itu tidak sebagus itu. Sama pentingnya dengan hidupmu. Baiklah, aku mengerti. Kemana kita akan pergi sekarang? Lan Xuanyu bertanya. Ikuti aku. Yan Duoting berbalik dan kembali ke mechanya sementara Lan Xuanyu dan yang lainnya menyimpan mecha dan battle armor mereka. Dapat dilihat bahwa Yan Duoting sangat tidak senang dengan mereka karena memicu Proto Dragon Tide. Divisi Skyfighter adalah departemen eksklusif Federasi, dan Skyfighters membawa masalah bagi militer. Meskipun itu kebetulan, itu masih dibawa oleh Skyfighters. Jika bukan karena persiapan militer, ini bisa menjadi masalah besar. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan memimpin timnya untuk mengejar Yan Duoting. Mereka dengan cepat naik ke sudut benteng. Pada saat ini, Proto Dragon Tide belum tiba. Melihat ke kejauhan dari benteng setinggi 100 meter, orang bisa melihat semuanya dengan jelas. Mereka bisa melihat orang-orang kembali dari waktu ke waktu. Beberapa mengemudikan mecha, sementara yang lain mengemudikan kereta. Ini semua adalah orang-orang yang telah menerima berita dari pangkalan dan bergegas kembali. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang langit, dan ada juga beberapa pengintai militer. Lan Xuanyu melihat kendaraan segala medan yang familiar itu dan orang-orang pagoda roh kembali. Yan Duoting berdiri di samping mereka dan tidak berbicara dengan mereka lagi. Militer juga tidak mengirim siapapun untuk menghubungi mereka. Jelas bahwa mereka tidak peduli dengan pejuang langit berpangkat rendah seperti mereka. Selanjutnya, merekalah yang memicu Proto Dragon Tide. Solen 4 Chapter 664. Lan Xuanyu melihat mecha militer di kejauhan. Setidaknya ada beberapa ribu mecha yang berdiri di benteng. Mereka semua mecha ungu dan bukan mecha kuning standar militer. Mereka jelas merupakan tim mecha elit dari Federasi. Hal yang aneh tentang mecha ini adalah mereka tidak dilengkapi dengan senjata jarak jauh, tetapi semuanya dilengkapi dengan pedang perang. Mereka adalah pedang pertempuran getaran frekuensi tinggi yang sama besar. Mereka mampu menghasilkan daya potong yang kuat dalam sekejap. Di antara mecha ini, tidak ada kekurangan mecha hitam. Mereka jelas adalah petugas dari regu mecha. Suara gemuruh rendah secara bertahap bergema di telinga mereka saat Lan Xuanyu melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada awan debu yang sangat besar dan tanah bergetar seolah-olah seekor binatang raksasa yang tak terlihat sedang menerjang ke arah mereka. Di langit, naga proto yang terbang adalah yang pertama muncul di garis pandang mereka. Ratusan naga proto terbang raksasa berputar-putar di langit. Itu adalah jenis yang sama yang mereka lihat ketika plane ruang angkasa mereka mendarat. Kemudian, Lan Xuanyu melihat proto dragon raksasa yang memelototi mereka dan hampir menarik mereka. Itu terlalu tinggi, dan tubuhnya yang menakutkan terlalu mencolok di dataran. Sejumlah besar proto dragon menyerbu di depannya tanpa henti dan langsung menuju benteng. Penghalang pelindung akan memblokir naga proto, tetapi juga akan dengan sengaja membiarkan beberapa masuk ke dalam. Pada saat itu, kalian semua harus berkoordinasi dengan militer untuk menyerang mereka. Cobalah untuk tidak menggunakan senjata api apapun untuk memastikan bahwa kristal sumber naga mereka tidak akan rusak. Mengerti? Yan Duoting menoleh ke Lan Xuanyu. Jantung Lan Xuanyu berdetak kencang. Dia tiba-tiba menyadari mengapa pangkalan sumber naga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena gelombang naga terjadi setiap beberapa bulan sekali, sepertinya ini adalah kesempatan bagi militer untuk memanen kristal sumber naga. Tidak heran jika semua mecha dilengkapi dengan pedang perang untuk berburu kristal sumber naga.
Setiap beberapa bulan sekali, itu akan cukup bagi militer untuk mendapatkan banyak kristal naga. Dan bagi Skyfighters untuk menjalankan misi seperti itu hanya lapisan gula pada kue. Sepertinya misi ini hanyalah sebuah bentuk pelatihan untuk Skyfighters. Tebakannya benar. Faktanya, misi di bawah peringkat ketiga sebagian besar untuk Skyfighters untuk melatih dan membantu mereka tumbuh. Itu relatif kurang berbahaya. Setelah mencapai peringkat keempat, kesulitannya akan meningkat secara substansial dan itu akan menjadi misi Skyfighter sejati. Sejalan dengan itu, Skyfighters di bawah peringkat ketiga dianggap dipersiapkan dan tentu saja tidak akan dihargai. Dan pejuang langit di atas peringkat keempat adalah pembantu sejati Federasi. Melihat naga proto dari benteng, itu sangat mengejutkan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan ketika puluhan ribu naga proto melonjak ke depan seperti air pasang dan menyerbu ke dasar planet sumber naga. Tepat pada saat ini, penghalang pelindung di sekitar pangkalan tiba-tiba menghilang dan ditarik kembali. Segera, sejumlah besar naga proto melintasi area penghalang pelindung dan menyerbu menuju pangkalan. Penghalang pelindung diaktifkan kembali 10 detik kemudian dan memisahkan naga proto yang mengisi dari yang di belakang. Ada tabrakan keras dan intens dan sejumlah besar naga proto diblokir di luar. Ada juga lebih dari 1000 naga proto yang telah menyerang. Di kejauhan, proto dragon raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan pilar cahaya raksasa menuju penghalang pelindung pangkalan. Di benteng, meriam jiwa raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter bergemuruh dan melepaskan pilar cahaya raksasa. Itu melewati penghalang pertahanan satu arah dan menghadapi cahaya yang kuat itu. Dua sinar cahaya bertabrakan di udara dan meledak ke langit yang penuh cahaya, mengirimkan proto dragon yang tak terhitung jumlahnya terbang. Taktik militer Federasi Douluo sama sekali tidak brilian. Mereka menggunakan penghalang pelindung benteng untuk mengisolasi bagian dari gelombang naga dan kemudian terlibat dalam pertempuran jarak dekat untuk membunuh naga proto yang masuk ke dalam untuk memanen kristal naga mereka. Tapi ini dibangun di atas pertahanan pangkalan yang kuat, dan juga pada premis bahwa naga proto cukup bodoh. Pasukan Misha di tembok kota sepertinya telah menerima perintah dan melompat turun dari tembok kota untuk menemui ribuan proto dragon yang dilepaskan. Seperti yang dikatakan Yan Ruoting, tidak ada serangan jarak jauh yang dilepaskan karena mereka takut senjata panas itu akan melukai kristal sumber naga. Mereka semua terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tanpa perlu Yan Ruoting mengatakan apa-apa, Lan Xuanyi berteriak, "Semuanya, lepaskan battle armor Anda dan terlibat dalam pertempuran. Tim pertama akan berada di depan, tim kedua akan berada di belakang, tim ketiga akan memberikan dukungan, dan tim keempat akan berada di belakang. Akan memegang kendali." Armor pertempuran perak terpadu dirilis satu demi satu. Qian Lei adalah orang pertama yang melompat ke bawah dengan penuh semangat. Dia adalah satu-satunya yang tidak melepaskan battle armornya karena kekuatan pertahanan dari bulu Golden Behemoth sudah sangat kuat. Battle armors memiliki beberapa batasan padanya. Paling tidak, hanya one word battle armor yang belum terlalu berguna. Lan Xuanyi tidak tahu bagaimana menghadapi ini karena dia merasa bahwa battle armor Qian Lei mungkin harus dirancang secara khusus. Bagian atas benteng juga tingginya lebih dari 100 meter, tetapi itu bukan apa-apa bagi seorang master jiwa. Qian Lei meluncur ke bawah dinding benteng, dan rambut di punggungnya menghasilkan gesekan yang cukup untuk menyebabkan percikan saat dia dengan cepat mendarat. Yang lain mengikuti di belakang dan dengan cepat mendarat. Yan Ruoting kembali ke mechanya dan terbang. Dia mengendalikan mechanya untuk melayang di udara dan memperhatikan para pemuda dari Akademi Shrek ini. Meskipun dia agak tidak puas dengan tim Lan Xuanyi yang memicu Proto Dragon Tide, bagaimanapun juga, ini adalah elit Akademi Shrek dan dia tidak berani bersantai. Meskipun Skyfighters bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri, Skyfighters masih harus bertanggung jawab sampai batas tertentu. Misalnya, apakah kesulitan misi itu sesuai dengan levelnya, dan jika ada kemungkinan untuk membantu Skyfighters, mereka harus membantu. Oleh karena itu, dia tidak memasuki pertempuran secara langsung tetapi memperhatikan para pemuda ini. Begitu dia menemukan bahwa mereka dalam bahaya, dia akan membantu mereka tepat waktu. Dalam hati Yan Ruoting, sejak Lan Xuanyi dan timnya naik ke plane ruang angkasa, dia tidak terlalu memikirkannya karena terlalu banyak orang. Apa artinya bagi lusinan orang untuk menjalankan misi bersama? Itu berarti mereka tidak cukup kuat dan harus bersatu untuk kehangatan. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Pada saat ini, di bawah tatapannya, 33 pemuda itu telah turun dari tembok kota dan tidak terburu-buru untuk memasuki pertempuran.
Sebaliknya, mereka dengan cepat membentuk formasi. Pemuda yang berbicara dengannya sebelumnya berada di tengah, dan baru kemudian mereka menyerang Proto Dragons. Pemuda yang pertama melompat dari tembok kota membengkak dengan cepat dan menjadi 4 meter dalam sekejap mata. Apa itu di tangannya? Palu meteor. Mengapa itu terlihat begitu akrab? Itu sangat besar. Sementara Yan Ruoting linglung, para pemuda ini sudah bergegas ke depan kelompok Proto Dragon. Sebuah bola api membubung ke langit seolah-olah matahari muncul dari udara tipis. Setelah itu, bola api berturut-turut ditembakkan dan membombardir naga Proto. Di pusat komando planet sumber naga, seorang jenderal berpangkat mayor jenderal sedang mengamati pertempuran di layar lebar di hadapannya. Sebagai komandan pangkalan planet sumber naga, Lei Jun's memimpin seluruh pertempuran. Dia tiba-tiba melihat sejumlah besar bola api muncul di salah satu layar besar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tim mana itu? Siapa yang meminta mereka menggunakan elemen api untuk menyerang? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka akan menghancurkan kristal naga? Saya pikir dia seorang Skyfighter, kata seorang petugas staf. Perbesar dan lihatlah, kata Lei Jun's dengan suara berat yang dipenuhi amarah. Setelah banyak pengujian, kristal sumber naga telah terbukti menjadi sumber energi yang sangat baik. Itu bisa digunakan bersama inti sumber sirkulasi positif dan tidak perlu disempurnakan sama sekali. Semakin kuat sumber naga, semakin tinggi kualitas kristal sumber naga yang dihasilkan. Saat ini sudah dianggap sebagai basis penting bagi federasi untuk menyediakan energi untuk waktu yang lama. Dan seperti dugaan Lan Xuanyu, cara terbaik untuk mendapatkan kristal sumber naga di pangkalan adalah ketika ada pasang naga. Sejumlah besar kristal sumber naga dikirim ke depan pintu mereka. Lalu, bagaimana mereka akan mengeluarkan semua kristal sumber naga mereka? Secara alami, mereka tidak bisa menggunakan senjata jiwa yang kuat untuk membombardir mereka karena itu akan menghancurkan kristal sumber naga. Itulah mengapa mereka memiliki metode pertarungan jarak dekat ini.